Saudara Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Ikatan Dokter Indonesia menduga ada tekanan yang diterima para pembimbing terawan Agus Putranto di Universitas Hasanuddin Makassar terkait dengan pemberian kelulusan disertasi berisi metode cuci otak pada tahun 2016. Majelis Kehormatan Etik ID menyebut penelitian terawan memiliki kelemahan. Dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 9 DPR pada Senin 4 April lalu, Majelis Kehormatan Etik Kedokteran ID menjelaskan kelemahan dari penelitian Dr. Terawan terkait metode cuci otak di tahun 2016. Anggota MKEK ID, Rianto Setiabudi menjelaskan, terapi cuci otak Terawan punya kelemahan, seperti penggunaan heparin untuk mencegah pembekuan darah hingga tidak adanya uji pembanding sebagai kontrol terhadap penelitian. Rianto Setiabudi yakin para pembimbing tahu ada kekurangan dari terapi cuci otak itu, namun diam karena diduga ada tekanan eksternal sehingga meluluskan disertasi tentang terapi cuci otak. Uji klinik ini adalah penelitian yang tidak punya kelompok pembanding, tidak punya kontrol. Di dalam dunia ilmu pengetahuan, saya paham Bapak Ibu sekalian yang terhormat di sini tidak sehari-hari berkecimpung dalam uji kliniknya. Tapi uji klinik yang benar akan mengatakan kita sulit sekali akan menerima kesahihan penelitian yang tanpa pembanding. Kita mungkin akan bertanya, mengapa para ilmuwan yang menjadi pembimbing beliau itu pada waktu melakukan disertasi diam saja? Kan tadi ada seperti itu ya. Saya dengan hal ini mengatakan hormat saya yang setinggi-tingginya pada Unhas dan juga hormat saya pada tim pembimbing mereka karena mereka sebetulnya tahu sejak semula weakness ini. Mereka tahu. Cuma mereka terpaksa mengiyakannya karena ada tekanan eksternal yang saya sama sekali juga tidak tahu itu bentuknya apa. Terapi cuci otak Terawan menjadi salah satu dasar yang melatar belakangi pemecatan Terawan dari keanggotaan Ikatan Dokter Indonesia. Tim Liputan, Kompas TV. Sementara itu, Saudara Rektorat Universitas Hasanuddin mempertanyakan dasar tudingan Ikatan Dokter Indonesia yang menyebut Unhas mendapat tekanan untuk meluluskan disertasi mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto tentang terapi cuci otak. Unhas bahkan meminta Majelis Kehormatan Etik Kedokteran ID menjelaskan secara utuh informasi terkait pernyataannya ini saat rapat bersama Komisi 9 DPR. Lebih lengkap terkait pernyataan MKEK ID yang menduga ada tekanan kepada Unhas saat meluluskan penelitian disertasi terapi cuci otak Terawan, kita akan tanyakan langsung dengan Direktur Komunikasi Unhas Suharman Hamzah dan juga ada anggota ID Pandu Riono. Selamat petang Bapak-Bapak. Assalamualaikum, sehat-sehat ya Pak? Selamat petang, sehat. Alhamdulillah. Iya, yang pertama kita ke Pak Suharman dulu. Pak Suharman, ini ada pernyataan dari ID bahwa disertasi Dokter Terawan ini di Unhas ini ada faktor eksternal, tekanan eksternal. Klarifikasi dari Unhas sendiri seperti apa? Baik, terima kasih Mbak atas kesempatannya. Jadi kami sedari awal selalu mengatakan bahwa Unhas itu punya kemandirian dalam hal pengelolaan akademik sebagai badan hukum, perguruan tinggi negeri badan hukum, dan tentu saja kami punya rambu-rambu yang jelas dalam proses pengelolaan mahasiswa maupun pengelolaan akademik. Sehingga kami memang mempertanyakan apa dasar dari yang terhormat senior-senior kita di MKEK mengatakan bahwa disertasi Pak Terawan itu bisa diloloskan karena tekanan. Karena sepengetahuan kami, sepengetahuan saya tahu kenal baik dengan promotor beliau dan saya yakin kontribusi keilmuan dari promotornya juga tidak diragukan dan saya yakin para promotor, pembimbing, penguji, pengelola program doktor di UNAS sudah melaksanakan tugasnya apa yang harus mereka lakukan sampai disertasi itu bisa dinyatakan selesai. Jadi memang sesuai dengan prosedurnya ya? Berarti Pak Suhamzah. Iya. Oke. Betul.
Pak Pandu Riono, ini Kami ternyata meyakini itu bahwa sudah sesuai dengan prosedur. yakin betul karena memang sudah sesuai dengan prosedur. Tanggapan dari Pak Pandu Riono sendiri seperti apa? Unhas mempertanyakan sebenarnya. Iya, jadi ini kan kesalahpahaman saja. Sebenarnya itu bermula dari ketika ditanya kepada Dr. Terawan, mana bukti ilmiah yang mendukung klaim yang beliau ajukan. Dia bilang, itu hasil disertasinya. Ketika hasil disertasinya itu dipelajari, sebenarnya tidak ada kaitan sama sekali, ya kan? Dan pembimbingnya juga, promotornya juga bilang, ini nggak ada terkait sama yang dilakukan oleh Dr. Terawan. Ini hanya sekedar disertasi. Jadi tidak ada hubungannya sama sekali. Dan juga jangan terpancing teman-teman dari MKIK bahwa disertasi itu memang adalah yang mendukung atau dianggap baik untuk bisa menyatakan bahwa klaim yang itu benar. Promotor sendiri sudah menyatakan kan bahwa penelitian itu masih lemah dan tidak ada kaitannya sama dukungan, itu hanya ujian disertasi saja. Dan menurut teman-teman di Unhas itu sudah memenuhi syarat untuk lulus doktor untuk masalah yang diteliti oleh Dr. Terawan tadi. Ya. Kalau tadi kita lihat sebelumnya memang dari IDI sendiri menyatakan pada saat rapat bersama dengan anggota DPR ada sejumlah kelemahan begitu yang memang sudah diketahui. Sebenarnya kelemahannya apa? Ya kelemahannya dari segi banyak ya, dari konsep, desain ya dan sebagainya itu biasa dalam masalah untuk disertasi atau tesis dan sebagainya. Karena disertasi dan tesis itu kan periodenya pendek, ya kan? Jadi seringkali tekanannya bukan tekanan dari orang, tekanan dari periode waktu bahwa itu harus diselesaikan sesuai dengan prosedur. Ya, saya juga sering menguji dokter di Unhas, ya, di FKI Unhas dan di beberapa universitas di Indonesia sama, tekanannya adalah tekanan waktu biasanya. Sehingga kita seringkali meloloskan atau mengujikan itu dengan menyadari kelemahan dan yang kita minta adalah kandidat jangan terlalu yakin dengan hasil penelitiannya dan tahu kelemahannya. Yang itu menurut saya wajar saja. Tetapi kalau itu kemudian dipakai untuk uji klinik yang berat, yang benar-benar standar untuk mengklaim bahwa yang dilakukan oleh Dr. Terawan masih jauh, itu masih bersifat deskriptif. Oke, Pak Suharman, ini tadi Pak Pandu bilang katanya ada tekanan soal periode waktu dan salah satunya juga ada uji penelitian pembanding sampel yang bisa dikatakan lemah dalam tanda kutip. Penjelasan dari Unhas sendiri? Saya kira kalau persoalan waktu, ya, karena kan semua orang yang mengambil kuliah, entah itu S1 sampai S3, pasti ada batas waktu, Mbak. Ya, termasuk program S3 misalnya di UNAS, itu ada batas waktunya. Nah, kalau tekanan waktu, saya kira bukan hal yang menjadi dasar kita mempertanyakan ke MKEK, bukan itu. Yang tidak nyaman bagi UNAS sebenarnya adalah adanya statement bahwa kita ditekan dari pihak luar, eksternal. Nah, eksternal ini kan jadinya siapa gitu, kan bertanya-tanya kitanya. Tapi oke lah, kami di UNAS pada dasarnya sangat menghargai IDI sebagai lembaga besar, sebagai komunitas masyarakat ilmiah yang sangat teruji kontribusinya bagi bangsa. Kita tidak mau berpolemik di situ. Cuman perlu kami sampaikan juga bahwa kami di Unhas secara sadar, secara yakin bahwa kami punya mekanisme yang mengatur semua orang yang bisa selesai menjadi doktor. Sehingga prasangka yang mengatakan bahwa Unhas ditekan, itu menurut saya tidak pada konteks seperti itu harusnya disampaikan. Karena menurut kami, siapa yang bisa menekan di Unhas? Kalau kita mau bertanya misalnya, apa dasarnya untuk menekan? Sementara yang kita tahu, seorang dosen, seorang pembimbing, apalagi promotor S3 itu punya hak otonomi yang kuat dalam membimbing mahasiswanya, mengarahkan mahasiswanya dan sebagainya. Tentu ini menjadi pertanyaan, dan sehebat bagaimanakah orang sebenarnya kemudian yang bisa memberi tekanan kepada para promotor. Ingat bahwa orang disertasi itu, Mbak, bukan hanya sekedar pembimbing. Ada promotornya, ada kopromotornya, ada pengujinya, ada penguji eksternal bahkan.
Dan semua melalui proses yang bertahap dari prodi, dari fakultas, kemudian ke universitas, dan kemudian layak untuk diujiankan, promosi, kemudian wisuda. Itu kan panjang persoalan-persoalan yang harus dilakukan. Entah itu persoalan administratif maupun persoalan terkait dengan disertasinya sendiri. Jadi menurut saya kurang layak kalau kemudian dianggap itu ada tekanan kepada kami. Itu yang kita perlu clearkan sebenarnya. Jadi Unhas tidak nyaman jika dikatakan ada tekanan eksternal, Pak Pandu. Jadi sebenarnya eksternalnya itu siapa sih, Pak Pandu? Iya, itu yang tidak katakan siapa atau apa ya. Jadi terus terang bahwa promotor Dr. Terawan adalah salah satu saksi pada waktu pemeriksaan Majelis Kehormatan Etik Kedokteran, ya kan? Beliau menyatakan kelemahan dari studi yang dilakukan disertasi Dr. Terawan, dan beliau juga menyatakan bahwa studi disertasi itu sama sekali tidak menjawab atau bermaksud mendukung klaim yang Dr. Terawan untuk masalah BSA yang menggunakan heparin tadi. Ini sebenarnya itu sudah tegas bahwa disertasi itu tidak ada hubungannya, jadi jangan dipakai. Tapi kalau kemudian klaim Dr. Terawan membawa lagi disertasinya sebagai klaim yang benar, itu sudah dibantah oleh promotornya. Promotornya sendiri yang menyatakan. Dan itu sudah diberikan kesaksian, ada dokumennya lengkap di dalam Majelis Kehormatan Etika Kedokteran. Jadi sebenarnya tidak harus diperpanjang karena disertasi sama uji klinik yang dilakukan itu. Dr. Terawan itu belum melakukan uji klinik yang mendukung klaimnya. Itu saja sebenarnya. Jadi belum ada uji klinik itu yang membuat dasar penelitian ini kemudian bisa dikatakan tidak sahih begitu menurut Pak Pandu? Betul. Seharusnya beliau itu sudah menguasai karena sudah doktor dari Unhas, belajar metodologi, dan dia sudah menjadi seorang yang bisa independen melakukannya. Harapannya kan gitu. Dia belajar supaya bisa secara pengetahuan dan keterampilan melakukan penelitian yang benar dan baik. Pak Suharman, bagaimana? Belum ada uji klinik. Kita tahu 2016 dinyatakan lolos atau lulus, begitu 2018 harus dihentikan atas rekomendasi. Tanggapan Unhas? Kan sebenarnya begini, saya sepakat dengan Pak Pandu bahwa ini kan dua hal yang sebenarnya harus kita pisahkan. Ketika beliau mengambil S3 di Unhas dengan apa kemudian yang dilakukan setelah selesai S3, ini dua hal yang menurut saya berbeda. Ya, tentu. Dan saya menyambung apa yang disampaikan Pak Pandu tadi bahwa promotor Pak Terawan di tahun 2018 itu sudah menjelaskan secara detail di hadapan MKEK. Dan menurut kami tidak ada hal yang berubah sebenarnya antara MKEK 2018 dengan sekarang ini. Namun tiba-tiba ada statement bahwa ada bahwa Unhas seakan-akan ditekan untuk meluluskan disertasi. Ini kan ada perbincangan yang agak berbeda kemudian di tahun 2018. Itu yang menjadi pertanyaan teman-teman di Unhas sebenarnya. Kalau kita tarik kembali begitu kan untuk terapi cuci otak ini, Pak Pandu, kita sudah ada beberapa orang, bisa dikatakan beberapa pejabat di Indonesia yang juga sudah join dalam terapi cuci otak ini. Tanggapan Pak Pandu sendiri seperti apa? Bisa dikatakan efektif walaupun belum ada uji klinik? Kan setiap produk ilmu pengetahuan, apalagi di dalam ilmu kedokteran, baik terapi, obat, ataukah metode intervensi, apakah pembedahan dan sebagainya, itu harus diuji kemanfaatan, ya kan? Dan kemanfaatan itu melalui uji klinik yang bertahap, uji klinik 1, 2, 3, dan selanjutnya. Dan sebenarnya kesempatan itu ada bagi Dr. Terawan karena beliau adalah yang melakukan di rumah sakit, ya kan? Tetapi sayangnya tidak dilakukan. Yang dilakukan adalah merekam keberhasilan dari pejabat-pejabat, ya kan, yang dianggap bisa memberikan iklan atau promosi. Nah, dalam ilmu pengetahuan, testimoni itu tidak ada artinya apapun. Karena ada sebagian mungkin orang yang tidak melakukan testimoni. Mungkin orang itu tidak terkenal, atau mungkin ada kegagalan juga. Karena tidak ada prosedur yang hampir 100% sempurna.
Jadi pasti ada yang gagal, ada yang berhasil. Apakah keberhasilannya jauh lebih baik, lebih tinggi dibandingkan dengan teknik lain yang dibandingkan. Jadi selalu ada kelompok pembanding yang namanya kontrol atau standar. Jadi, Kalau tidak dilakukan teknik itu, apakah hasilnya sama? Kalau teknik ini lebih baik, seharusnya lebih baik. jadi Dan dengan itu kata lain, Pak Pandu, testimoni dari para pejabat ini tidak berpengaruh terhadap uji klinik dari terapi cuci otak, Pak Dr. Terawan? tidak berpengaruh, tapi itu yang modus yang selalu dilakukan oleh Dr. Terawan, termasuk tentang masalah vaksin Nusantara yang dipakai adalah testimoni. Ini menurut saya kurang baik karena itu akan menipu sebagai masyarakat Indonesia yang seakan-akan teknik itu baik, padahal belum terbukti baik atau tidak baik. Itulah yang menjadi soal. Oke, belum ada pernyataan sikap dari masing-masing ini terkait dengan dari Dr. Terawan maupun juga dari IDI. Nah, kalau untuk Unhas sendiri, dikatakan belum ada uji ilmiah pembanding. Tanggapan dari Unhas sendiri? Baik, terima kasih. Jadi kalau dikatakan Jennifer lebih baik, saya nggak akan menjawab karena itu, Mbak. Itu bukan wilayah saya untuk menjawab. Karena saya bukan juga berlatar belakang dokter. Tidak bagus kalau saya berbicara bukan pada kapasitas saya. Yang saya ingin sampaikan adalah kami menghargai upaya IDI dan independensi teman-teman di IDI. Dan tentu juga Unhas sangat menghargai semua langkah-langkah yang dilakukan oleh Ikatan Dokter Indonesia. Unhas dan IDI itu tidak bisa dipisahkan. Beberapa ketua IDI di Sulawesi Selatan maupun Indonesia Timur itu bahkan itu adalah alumni Unhas dan bahkan dosen Unhas. Sehingga kami sangat menginginkan tidak ada polemik yang terjadi antara Unhas dan IDI. Mari kita mengakhiri ini karena menurut saya ini tidak akan menguntungkan siapa-siapa dan tidak menguntungkan bangsa ini. Unhas disebut-sebut, oke, kita terima karena itulah bagian dari tanggung jawab Unhas yang telah meluluskan Dr. Terawan sebagai dokter. Tapi perlu diingat bahwa Unhas menjaga independensinya sampai Dr. Terawan lulus sebagai dokter. Setelah Dr. Terawan lulus sebagai dokter, Unhas tidak bisa lagi menjaga keseluruhan apa langkah Dr. Terawan. Itu bukan wilayah kami lagi. Sehingga kami harus menyampaikan bahwa kami pada dasarnya sudah melaksanakan tugas dan fungsi kami sebagai penyelenggara pendidikan yang meluluskan Dr. Terawan sebagai dokter. Oke, baik. Terkait hal-hal lain, ya itu bukan ranah Unhas lagi. Oke, baik, kita akan tunggu bagaimana penyelesaian internal antara IDI dan juga Dr. Terawan, Agus Putranto, seperti janji IDI di depan para anggota Dewan pada saat rapat beberapa hari yang lalu. Terima kasih Direktur Komunikasi Unhas Suharman Hamzah dan juga ada anggota IDI Pandu Riono telah bergabung bersama kami dalam Kompas Petang. Sehat-sehat selalu Bapak.